Bapak ulangi lagi, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mohon maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali kepada ruang virtual Zoom, khususnya di mata kelas psikologi olahraga. Berbagai aktivitas, kesibukan, kemudian tuntutan, mudah-mudahan istilahnya mengembalikan kembali teman-teman tetap fokus kepada perkuliahan. Ada yang sudah dari kepulangan BK mungkin ya, ada yang kegiatan yang lain, kemudian ada daerah masing-masing yang punya kegiatan kesibukan masing-masing. Akan tetapi teman-teman jangan sampai lupa dengan kewajiban kita ya, tetap fokus kepada akademik. Dan inilah detik-detik akhir semester sekarang ya, semester genap. Mudah-mudahan nanti hasil akhirnya memuaskan sesuai harapan. Untuk di mata psikologi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang disiplin dan percaya diri ya, dengan berbagai materi yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman saya Bapak ulang kembali karena tidak stabil jaringannya. Dengan berbagai materi yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimpulkan dan sekarang bisa menambah wawasan terkait disiplin dan percaya diri. Terkait disiplin dan percaya diri, teman-teman juga sudah merasakan ya dengan keadaan kita sendiri, baik di dalam dunia olahraga, dunia pendidikan, ya disiplin di kehidupan sehari-hari. Itu barangkali teman-teman juga sudah bisa menyimpulkan apa itu disiplin. Kemudian yang akan kita bahas hari ini ada yang dikatakan disiplin diri, ada yang dikatakan disiplin semu ya. Nah itu poin-poinnya. Kemudian kita akan membahas terkait tentang percaya diri dan nanti adanya Zeigarnik Effect ya, itu istilah-istilah baru yang mungkin barangkali teman-teman baru mendengar sekarang itu. Berbeda dengan motivasi ya, percaya diri, kemudian apa istilahnya mental. Nah itu dari sekelumit itu ada satu dua ya istilah-istilah yang teman-teman mungkin baru bertemu di maksudnya baru teman-teman temukan di mata kuliah ini. Baik, langsung saja teman-teman, karena memang kalau secara gamblang dijelaskan takutnya tidak fokus ya teman-teman, sambil kedua telinganya mendengarkan, nah sambil matanya menatap PowerPoint supaya terkunci ya, biar nggak kemana-mana. Izinkan Bapak untuk menampilkan slide ya materi hari ini. Ini ada 13 slide. Kalau biasanya sebanyak 13 slide ini kami menyampaikan kurang lebih dalam 1 jam ya kalau pemaparan. Mudah-mudahan hari ini bisa disampaikan selama 15 menit mungkin ya. Oke, inilah untuk poin-poin hari ini, yaitu pembinaan disiplin dan percaya diri. Ada disiplin atlet, ada disiplin semu dan disiplin diri, ada peranan pelatih nanti ya untuk membina disiplin atlet, kemudian bagaimana cara menanamkan disiplin, kemudian ada yang terkait pengertian percaya diri, dan ada istilah Zeigarnik Effect. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya inilah pengertian, bisa teman-teman baca, walaupun di tugas classroom pun teman-teman sudah mengumpulkan ya. Intinya bahwasanya disiplin ini berkaitan dengan kepatuhan kita, ketaatan kita terhadap norma, nilai, aturan ya, baik itu aturan di keluarga, aturan di sekolah, di perkuliahan, di klub cabur masing-masing misalnya. Nah, itulah yang dikatakan disiplin. Taat dan patuh terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu kalau Bapak simpulkan seperti itu secara ringkasnya. Kemudian ada yang mengatakan juga disiplin adalah sikap atau kesediaan psikologis ya untuk menepati atau mendukung nilai-nilai atau norma yang berlaku. Itu menurut Setio Broto ya. Kemudian secara sederhana disiplin juga berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Nah, itu ya. Jadi disiplin ini berkaitan dengan penguasaan diri ataupun kontrol diri ya, self control.
Kemudian disiplin juga berkaitan dengan responsibility, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab dalam hal apa? Dalam hal membawa kemana nih diri kita. Tanggung jawab terkait istilahnya dalam melaksanakan atau menuntaskan tugas yang kita emban atau kita dapat gitu ya. Kalau berkaitan dengan atlet berarti tugasnya yaitu berlatih. Tugas-tugas apa yang lain selain berlatih? Banyak ya bahwa atlet itu tuntutan-tuntutan yang lain. Nah, itu yang terkait disiplin atlet ya, pengertian dari disiplin. Intinya disiplin ini merupakan ketaatan atau kepatuhan kita ataupun kepatuhan seorang atlet baik terhadap program latihan, terhadap instruksi pelatih, ataupun teman-teman nih disiplin terkait deadline-nya tugas, itu bisa dikaitkan dengan disiplin ya. Ketika dikumpulkan harus 2 hari ke depan, ya kumpulkan 2 hari ke depan. Itu berkaitan dengan disiplin. Selanjutnya, ada yang dikatakan disiplin semu dan disiplin diri. Kalau disiplin diri ini intinya bahwasanya seseorang itu sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap tugas yang diberikan ya. Itu disiplin diri. Intinya disiplin diri ini sudah melekat di dalam jiwanya ya, sudah melekat di dalam dirinya bahwasanya baik dikontrol atau diawasi ataupun tidak, orang tersebut akan melaksanakan sesuai prosedur, sesuai aturan ya, sesuai tata tertibnya. Nah, itu yang dikatakan disiplin diri ya. Jadi kesadaran yang timbul dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, adanya iming-iming, reward dan sebagainya. Terkadang tidak sedikit juga orang yang istilahnya mau atau istilahnya disiplin ketika ada iming-iming dari luar. Itu ya. Kemudian ada juga yang dikatakan disiplin semu. Ini istilah-istilah yang harus teman-teman pahami ya. Bahwasanya teman-teman juga sudah pernah mengalami, bahkan tahu. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan teori, nah ini seperti ini kenyataannya. Disiplin semu merupakan kepatuhan untuk menepati ketentuan dan tata tertib yang dilakukan. Hanya ya, hanya ada hanyanya. Hanya pada saat ada orang lain yang mengawasinya. Jadi intinya ini tidak pure ya, tidak melekat kepada apa di dalam dirinya. Dia disiplin, dia taat, dia patuh ketika apa? Ketika ada seseorang yang mengawasi. Ketika ada instruksi misalnya ditakut-takuti dengan hukuman dan sebagainya, baru dia mau. Nah, itu dikatakan disiplin semu ya. Intinya kalau kita mungkin bepergian pakai motor ya, lampu merah ada polisi ya kita berhenti ya. Tapi terkadang juga saat lampu merah, oh gak ada polisi nih, kita terobos aja. Nah, itu juga disiplin semu ya kalau dikaitkan. Masih jelas suara Bapak terdengar? Jelas, Pak. Oke, takutnya Bapak bisa sendiri nih. Kita lanjut ya. Ini menghadapi atlet yang kurang disiplin ya, perlu dilakukan pengawasan yang ketat, kemudian sanksi-sanksi kalau perlu itu juga ya. Tergantung siapa atletnya, bagaimana karakteristiknya ya, dan bagaimana cara kita untuk memberikan perlakuannya. Itu kemudian namun tindakan ini harus disertai dengan penanaman pengertian. Nah, itu teman-teman jangan lupa ketika teman-teman sudah mempunyai klub ya, mempunyai atlet sendiri, nanti ketika menanamkan disiplin jangan hanya sebatas menerapkan saja, akan tetapi harus disampaikan juga secara edukasinya. Ini tuh apa maksudnya? Aturannya bagaimana? Ya, manfaatnya untuk apa? Bagi atletnya sendiri. Nah, itu yang dikatakan dengan penanaman pengertian. Jadi mereka itu tahu, paham, bukan hanya sekedar disuruh, akan tetapi manfaatnya demikian yang akan dirasakan ke depan. Itu. Jadi intinya kalau marah-marah jangan jangan melulu marah-marah doang ya. Alasan kita marah apa ya? Alasan kita memarahi dia itu seperti apa dan bagaimana nanti ke depannya ya, efek dari yang kita sampaikan atau berikan. Itu yang dikatakan maksudnya penanaman pengertian. Nah, ini ya intinya disiplin itu dibutuhkan dalam mengutamakan dan mengatur kondisi fisik ya, ketika program latihan sehari-hari ya, kemudian mengembangkan penguasaan emosi, menciptakan citra sebagai olahragawan yang sebenarnya.
Ini yang Bapak tadi singgung bahwasanya disiplin ini berkaitan dengan self control ya, kontrol diri seseorang baik itu secara emosionalnya mengontrol ya. Jangan sampai nanti istilahnya emosionalnya yang bekerja ya, bukan kesadarannya. Nah, itu yang dibahayakan. Kalau emosional yang bekerja nanti susah seorang atau individu tersebut dalam menerapkan kedisiplinan. Akan tetapi ketika istilahnya kesadarannya yang dia utamakan, kedepankan, insya Allah itu individu akan mudah kita arahkan. Itu ya, intinya self control, kemudian responsibility ya, tidak sedikit juga teman-teman sebagian atlet memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, terhadap cabang olahraganya, kemudian terhadap targetnya sendiri ya, apa yang menjadi target ke depan. Itu contohnya seperti ini, ketika suatu pelatih, suatu pembina ataupun campur menargetkan kita akan mengejar emas misalnya, akan tetapi kita leha-leha dalam berlatih, yaitu dikatakan tidak disiplin ya, tidak bertanggung jawab atau responsibility. Itu dan disiplin berkaitan juga dengan self esteem nantinya. Salah satu unsur bahwasanya disiplin itu salah satu unsur yang akan membentuk rasa harga diri seseorang ya, di samping percaya diri. Nah, itulah harga diri akan terbentuk ketika seseorang itu disiplin ya, mempunyai kepercayaan diri yang bagus, yang full confidence, bukan over confidence ya. Tidak banyak tidak banyak gaya seperti itu. Kemudian istilahnya harga diri bisa terbentuk ketika adanya pengakuan, baik pengakuan dari pihak-pihak terkait ya, dari seorang pelatih gitu. Jadi seorang pelatih pun jangan hanya sebatas menyuruh ya, memberikan latihan fisik dan sebagainya tanpa memberikan penanaman pengertian atau edukasinya. Nah, itu akan istilahnya akan nonsen nanti nyampainya ke atlet. Itu teman-teman, selanjutnya ini ada peranan pelatih terkait penanaman disiplin ya. Jadi seorang pelatih itu harus memiliki sikap tegas ya. Itu. Jadi bukan untuk ditakuti, tapi secara bijaknya mungkin disegani ya. Dengan ketegasannya disegani ya. Kalau segan berbeda, antara takut dan segan itu berbeda ya. Istilahnya yang esensinya. Pelatih harus bersikap tegas ya untuk dapat membawakan pengaruhnya sehingga atlet bersikap dewasa, menerima peraturan dengan penuh kesadaran. Nah, itu kuncinya kesadaran kalau disiplin ya, bukan emosionalnya yang dikedepankan. Ketika emosi yang dikedepankan, pelatih mau berkata A, B, C pun dia tidak akan merespon ya. Akan tetapi ketika seorang atlet memiliki kesadaran dan seorang pelatih memberikan pemahaman, penanaman pengertian, edukasi, insya Allah seorang atlet akan mudah untuk diarahkan. Selanjutnya, pelatih harus mempunyai konsep yang mantap, menguasai prinsip-prinsip pokok untuk menumbuhkan disiplin. Itu ya. Jadi kita pun harus mempunyai konsepnya. Seperti apa konsep kita dalam menanamkan disiplin kepada atlet ya. Istilahnya program-programnya yang harus disampaikan ataupun treatment-treatment kita. Secara psikologis intinya upaya-upaya kita harus seperti apa sih ya strateginya. Nah, itu ya. Selanjutnya, pelatih harus mempunyai tindakan yang mengarah pada positif konstruktif. Ini tindakan-tindakan ini tidak semua memahami. Yang dimaksud dengan tindakan konstruktif ya, yang positif itu yang istilahnya membangun. Jadi teman-teman kalau kelak nanti menjadi seorang pelatih, teman-teman yang ada di sini jangan sebatas marah-marah doang gitu ya, marah-marah kosong, gitu, nyuruh-nyuruh kosong. Akan tetapi ketika kita mengkritik atlet, ya kritiklah secara membangun. Jangan sampai tok menjudge doang gitu kan, menghukum, menyimpulkan, menilai negatif. Nah, apalagi istilahnya berkata hal-hal yang bisa menyakiti hati atlet. Itu yang dikatakan konstruktif itu mau pedas, mau tegas, mau apa, tapi di dalamnya ada pengertian untuk membangun karakter atlet ya. Itu yang dikatakan mengarah kepada positif konstruktif. Intinya berisikan wejangan-wejangan yang sifatnya mengantarkan atlet kepada hal kedewasaan dia dalam berlatih, dalam bertanding.
Itu pelatih juga harus memberi bimbingan bila diperlukan ya. Jadi kita itu berperan sebagai kakak bisa ya, sebagai pelatih, sebagai orang tua, sebagai senior nantinya. Nah, itu multifungsi kita dalam melatih. Kemudian pelatih harus bisa mengatasi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Nah, ini ya. Jadi istilahnya controlling atau prediction, memprediksi juga ya, itu salah satu manfaat kita mempelajari psikologi olahraga ya. Selanjutnya menjalin kerjasama yang baik antara pelatih dengan pelatih dan pembina ya, dan terakhir bersikap demokratis terhadap keluhan atlet. Itu di sisi lain kita juga harus bisa menjadi keluarga bagi atlet ya, mendengar keluhan-keluhannya, permasalahannya, dan kita harus bisa memecahkan permasalahan atlet ya. Itu merupakan bentuk-bentuk pengakuan yang dirasakan nanti atlet dari pelatihnya. Dengan pengakuan tersebut nanti dia akan merasa teranggap, oh saya ini keberadaannya diakui oleh seorang pelatih, diperhatikan dan sebagainya. Itulah salah satu faktor-faktor yang akan menunjang tumbuhnya self esteem atau harga diri atlet. Itu ya. Nah, ini dalam hal menanamkan disiplin ya, ada dengan karena disiplin itu dipengaruhi oleh pengalaman sekitar ya, kemudian pengaruh pendidikan, kemudian baik buruk betul salah, terhormat atau tercela. Nah, itu salah satu yang disiplin dipengaruhi oleh hal-hal yang dua ini ya. Kemudian cara-caranya bagaimana sih untuk menanamkan disiplin dengan cara penghargaan ya. Reward itu bukan berarti reward uang, bonus ya. Banyak, reward itu luas artinya. Tergantung kita dalam hal memberikan perlakuannya. Intinya di sini reward sebuah penghargaan ya, baik pujian, menaikkan kelas, memberi tugas baru, hadiah, itu dikatakan reward. Kemudian punishment atau hukuman, baik itu koreksi ya, hukuman yang ratingnya mungkin yang paling rendah, koreksian, peringatan, memberi nilai buruk, maksudnya hal ini istilahnya memberikan nilai buruk ini bukan berarti negatif, akan tetapi menyampaikan kepada atlet bahwasanya Anda itu ada di posisi demikian ya, dan sedang demikian gitu. Kemudian menurunkan kelas, degradasi, nah itu bagi orang-orang yang kurang disiplin ya. Ketika dia sudah berada di kelas yang kelompok yang puncak misalnya, kelompok yang inti, ketika dia kurang disiplin, kembalikan saja atau alihkan saja ya, pindahkan saja kelompoknya dan sebagainya. Itu kemudian teguran ya, teguran, hukuman ya, hukuman yang sifatnya bisa mendidik ya, bukan nanti malah membuat atlet berbalik arah ya. Kemudian siksaan di sini bukan berarti disiksa, dipecut dan sebagainya, ya bukan ya. Ini teman-teman harus bisa menginterpretasikan kata-kata ini ya. Kemudian secara persuasif edukatif ya, secara bujukan ya, kemudian rayuan atau apa kayak misalnya, tapi yang sifatnya mendidik ya, edukatif, memberikan pemahaman-pemahaman sehingga atlet paham seperti apa seharusnya ya, apa yang harus dilakukan atlet tersebut. Kemudian meningkatkan kerjasama orang tua, pelatih, dan atlet. Ini memang sangat penting dirasakan bahwasanya kesuksesan atlet tidak hanya oleh seorang pelatih saja, akan tetapi lingkungan-lingkungan di sekitarnya, kemudian peranan orang tua sampai sejauh mana dalam hal memperhatikannya. Baik dari ekonominya, kemudian motivasi-motivasi dorongannya, ya, dan juga hal-hal yang lainnya, pengawasan orang tua juga. Jadi ketika kita bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan orang tua, kita akan dipermudah dalam hal mengontrol perkembangan atlet nantinya. Kemudian adanya rangkaian acara latihan yang padat namun menarik minat. Nah, ini nanti berhubungan dengan boredom, fatigue, dan stillness ya. Poin 5 ini. Rangkaian latihan yang padat namun menarik minat. Nah, itu teman-teman bisa simpulkan seperti apa ya. Jangan hanya melulu latihan yang intensitasnya padat, tinggi, akan tetapi tidak diimbangi dengan humoris kita, ya, kemudian kedekatan kita, pemahaman kita. Nah, itu teman-teman harus bisa mengakali, berupaya
bagaimana supaya atmosfer dalam program latihan yang teman-teman sampaikan ke atlet itu diterima dengan baik, direspon dengan baik ya, bukan malah istilahnya dikecualikan ya oleh atlet itu. Selanjutnya kita beranjak kepada percaya diri. Inilah istilah-istilah yang nanti akan menunjang terhadap penampilan atlet saat bertanding ya. Walaupun banyak faktor-faktor psikologis yang bisa mendukung terhadap keberhasilan atlet. Itu salah satunya yang akan kita bahas hari ini terkait percaya diri ya. Percaya diri sudah teman-teman rasakan, sudah teman-teman sering dengar ya. Kita akan bahas secara teoritis seperti apa nih kedudukan percaya diri, dan kalau kita kaitkan dengan nanti adanya grafik ya, yang ada grafik menurut para ahli yang dikatakan inverted U. Bahasanya teman-teman akan paham nantinya seperti apa percaya diri ini berpengaruh terhadap penampilan atlet ya. Sebelumnya kita bahas terkait pengertian bahwasanya percaya diri ini rasa percaya bahwa ia sanggup dan mampu untuk mencapai prestasi tertentu. Ini suatu rasa yang dimiliki seseorang bahwasanya ia akan mampu nih mencapai prestasi yang ia tuju, yang ia targetkan, yaitu percaya diri ya. Kemudian percaya diri juga perasaan yang berisi kekuatan, baik keyakinan, kekuatan. Nah, kalau keyakinan berkaitan dengan istilahnya yang dirasakan oleh atlet ya. Beda keyakinan dengan kepercayaan. Kalau kepercayaan lebih kepada relasinya. Kalau keyakinan itu hal yang timbul yang dirasakan oleh individu itu sendiri ya. Jadi percaya diri ini berkaitan dengan perasaan yang berisi kekuatan, kemampuan, dan keterampilan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang dilandasi keyakinan untuk sukses. Itu beberapa pengertian bisa teman-teman baca ya di slide ini. Kemudian esensi dari kepercayaan diri. Kepercayaan bahwa atlet bisa menampilkan keberhasilan sesuai dengan perilaku yang diinginkan ya. Kemudian percaya diri juga erat hubungannya dengan emotional security ya, atau keamanan ya, istilahnya perasaan atlet itu sendiri ya. Percaya diri juga menimbulkan rasa aman, tenang, tidak mudah bimbang, ragu, tidak gugup ya, tegas dan mantap nantinya ketika seorang atlet menghadapi sebuah pertandingan. Itu bisa kita rasakan ya ketika teman-teman menghadapi sebuah, bukan hanya pertandingan ya, ketika dihadapkan dengan suatu momen ataupun suatu, baik kalau secara contoh kecil di kelas ya, ketika teman-teman masuk perkuliahan di tingkat 1, barangkali teman-teman baru merasakan pertama kali teman-teman mempresentasikan materi di depan kelas ya, di depan kelas, di depan dosen. Barangkali kalau teman-teman merasakan kegugupan dan sebagainya, nah itu yang ditimbulkan yaitu bahwasanya kita itu kurang percaya diri. Kepercayaan diri itu bisa dirasakan karena kita tidak menguasai materinya ya, sama juga dalam bertanding. Ketika skill yang kita miliki kurang dari skill orang lain ya, kemampuannya, yaitu yang bisa mengakibatkan kepercayaan turun ya dalam hal bertanding. Kemudian nanti akan berakibat ya adanya gejala-gejala psikologis yang muncul, baik secara fisiologis ya yang berhubungan dengan fisik badan, maupun psikologis yang dirasakan dalam diri. Ada ketegangan ya, merasa gelisah, tidak tenang, itu salah satu penanda bahwasanya orang itu tidak memiliki kepercayaan dirian ya. Kalau secara fisiologisnya keluar keringat dingin ya, sering buang air kecil, nah itu juga ya yang berakibat seperti itu yang sering kita rasakan ya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi pertandingan. Nah itu atlet pada umumnya lebih sering menghadapi situasi penuh ketegangan dibanding bukan atlet memang ya. Kalau atlet dihadapkan dengan hal seperti itu, ketegangan, kemudian situasi-situasi yang mencekam ya,
apalagi sorak-sorai penonton yang istilahnya mengeluarkan bahasa-bahasa yang frontal ya, kemudian juga istilahnya komposisi lawan yang seperti apa, nah itu yang akan mengganggu emosional security kita ya. Ketika sudah terganggu, kemudian emosional tidak terkontrol, udah kacau balau ya. Skill yang dimiliki juga nanti akan hilang seketika. Karena kontrol diri sudah lost, sudah hilang ya. Kemudian kontrol emosinya juga tidak bisa kita tahan. Ya, itu. Kemudian teman-teman harus pahami juga ada 3 macam ya dari istilah percaya diri, adanya kurang percaya diri atau lack of confidence ya. Ada penuh percaya diri, full confidence, ada juga percaya diri yang berlebihan. Mudah-mudahan dari sekian banyak orang yang ada di virtual ini tidak memiliki percaya diri yang berlebihan ya. Nah, percaya diri yang berlebihan ini banyak ya. Contoh-contohnya baik dari segi perilakunya, dari perkataan ya, dan hal sebagainya gitu. Kita bahas untuk lack of confidence atau kurang percaya diri, yaitu tidak menunjang untuk mencapai prestasi yang tinggi. Ini sudah barang tentu seorang atlet yang tidak sama sekali memiliki percaya diri ataupun ada kepercayaan tapi sangatlah minim dan tidak bisa dipertahankan ya. Istilahnya keyakinan-keyakinan yang lemah yang dirasakan, nah ini tidak akan bisa mempertahankan kepercayaan seorang tersebut untuk melakukan penampilan. Kemudian meragukan kemampuan sendiri, nah itu ya, menetapkan target lebih rendah dari kemampuannya. Karena seperti itu, ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang sangat kurang, ia pun tidak akan punya target yang ideal. Bahkan ia akan menargetkan ya di bawah orang lain karena dia merasa saya seperti ini bisanya, mungkin seperti ini saja saya juga mampunya. Nah itu ya, menargetkan target yang lebih rendah dari kemampuannya. Kemudian ada yang dikatakan penuh percaya diri. Nah ini yang diharapkan seorang pelatih ya terhadap atlet itu sendiri, yaitu seorang atlet harus bisa memiliki percaya diri yang penuh atau full confidence. Halo, tes. Halo. Ya, Pak. Oke. Mohon maaf barusan sinyalnya lost ya. Lost doll. Halo, masih terdengar suara Bapak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, maaf. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut terkait macam-macam percaya diri. Nah, itu tadi yang terputus ya, yang itu penuh percaya diri atau full confidence. Jelas teman-teman terdengar? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Yang dikatakan full confidence itu yaitu penuh percaya diri. Kalau diibaratkan dengan gelas ya, gelas yang berisi air, ketika atlet yang memiliki percaya diri yang rendah, yaitu airnya ya mungkin 1 tetes, 2 tetes ya, ataupun sekian mili. Nah itu ya, kalau kita ibaratkan percaya diri itu air ya, dan gelas sebagai takarannya. Yang dikatakan full confidence yaitu air yang berisi sesuai volume gelas tersebut ya. Kalau full confidence ya sewajarnya full ya, tidak melebar airnya. Nah, itu yang diharapkan seorang pelatih. Dan biasanya kalau atlet yang memiliki full confidence yaitu menerapkan targetnya sesuai kemampuannya. Itu dia menyimpan harapannya sesuai kemampuannya, tidak berlebihan maupun tidak kurang.
Kemudian tidak mudah gentar menghadapi kekalahan dan kegagalan. Itu orang yang percaya diri. Jadi intinya orang yang pandai memetik hikmah dari sebuah kejadian, ya. Tidak hanya menyalahkan orang lain. Nah, itu kebanyakan itu untuk tipe-tipe orang yang overconfidence, ya. Ketika kalah menyalahkan orang lain. Ketika dikalahkan wasit yang disalahkan, ya, bukan menyalahkan diri sendiri atas kemampuannya, tapi lebih menyalahkan orang lain. Itu untuk orang-orang sebagian orang yang memiliki kepercayaan diri yang lebih, ya. Intinya tidak introspeksi, lebih menyalahkan orang lain untuk menutupi kekurangannya, itu ya. Itu full confidence, kalau kita ibaratkan analoginya yaitu air yang berisi sesuai volume gelasnya. Ketika gelasnya tingginya sekian senti, ya sesuai airnya penuh seperti itu. Kemudian dikatakan percaya diri berlebihan atau overconfidence, yaitu air yang melebihi kapasitas gelasnya. Kalau gelasnya sekian 50 mili tapi berisi air yang 70 mili misalnya, ya udah melebar, ya. Itu yang berlebihan, percaya diri yang berlebih. Oke, sudah kembali lagi ya. Halo. Sudah, Pak. Oke, Sudah, ini Pak. untuk slide-nya masih terpampang, ya. Slide-nya masih tampil. Halo. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Belum. Oke, mohon maaf jaringannya jelek. Oke, sudah tampil ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang full confidence seperti tadi, ya seperti itu. Kemudian untuk yang over confidence ini ciri-cirinya seperti ini, mungkin berakibat kurang menguntungkan, ya. Kemudian menganggap enteng lawan, merasa tidak akan terkalahkan, dan mudah mengalami frustasi. Ini intinya identiknya orang yang punya percaya diri berlebihan seperti ini nantinya, ya. Yang tadi Bapak singgung, ketika pertandingan kalah, nah tidak introspeksi apa kelemahan kita, ya, walaupun kita sudah baik misalnya, tapi tidak mengevaluasi apa nih kesalahan kita, tim kita. Malahan orang yang percaya diri berlebih ketika kalah yang menyalahkan wasit dicurangnya wasit gitu istilahnya. Nah itu. Kemudian menganggap enteng lawan seperti itu, meremehkan lawan tapi kenyataannya dikalahkan, yaitu ya yang nantinya yang dikatakan menyimpan suatu harapan ataupun menetapkan target lebih dari kemampuannya. Ketika kenyataannya seperti itu, misalnya kalah, nah nanti akan langsung jatuh yang dikatakan dengan frustasi, ya. Nah, itu hati-hati dengan atlet yang seperti itu, yang nantinya akan merugikan atlet itu sendiri dan tim itu sendiri, ya. Jadi barangkali teman-teman secara analogi, ya, bisa nanti ditambahkan oleh Pak Ang juga. Selanjutnya yang harus kita pahami, nah ini teman-teman mohon dilihat di layar masing-masing. Inilah hubungan percaya diri dengan performa atlet. Walaupun teman-teman sudah tahu, pasti Pak, percaya diri bisa mempengaruhi penampilan atlet. Yang seperti apa berpengaruhnya, ya? Dari mana ke mana, ketika lack of confidence seperti apa, gitu kan? Ketika atlet yang mengalami percaya diri rendah, bagaimana nanti efeknya? Nah, gitu kita bahas hari ini, ya. Ini merupakan yang dikatakan teori inverted U, ya. Ini Bapak lupa lagi menurut siapa, ya. Bapak lupa dia ditulis untuk referensinya di sini. Yang intinya bahwasanya garis vertikal ini merupakan garis performa, ya, atau penampilan atlet. Garis yang horizontal ini yaitu merupakan keadaan kepercayadirian seseorang. Nah, teman-teman dilihat di depan, mudah-mudahan jelas ya di layar masing-masing. Yang pertama itu lack of confidence, atau ini atlet yang memiliki percaya diri yang rendah.
ketika ia tampil, ketika ia bertanding, ya seperti apa kenyataannya menurut teori ini. Jadi atlet yang memiliki percaya diri rendah, performanya akan rendah juga nantinya. Itu ya. Di sini ada garis horizontal, garis vertikal, ada light, weight, dan high. Intinya ini rendah, ya, sedang, dan tinggi. Ini penampilan yang top, ini yang diharapkan pelatih ini. Istilahnya yang apa ya, all out ya ketika bertanding. Nah, sekarang kita pindah. Ketika atlet yang memiliki kepercayaan yang full atau just right yang seharusnya ya, ketika atlet yang memiliki full confidence, ya seperti ini kenyataannya, dia akan mencapai titik tertinggi, titik maksimal yang intinya di sini nih, high ya. Ini menandakan bahwasanya atlet yang memiliki full confidence, ia akan berpenampilan baik, jauh lebih baik, sempurna, all out. Di sini high ya, ini yang tertinggi penampilannya untuk atlet yang full confidence. Akan tetapi kembali lagi, kalau atlet yang memiliki over confidence, justru ia akan sebaliknya, akan rendah penampilannya. Maksudnya rendah ini, Pak geningan aya nu jago, tapi ya overconfidence tapi dia jago. Ya yang dikatakan garis ini dia akan kembali kepada kemunduran ya ketika emosional itu terkontrol ataupun sampai halnya kepada meremehkan lawan. Itu ya. Ini secara kesimpulannya. Ya kalau dia mungkin di sepak bola ya capping dan sebagainya ya bisa juga mungkin ya skillnya dikeluarkan. Tapi secara keseluruhan untuk penampilannya ya kembali kepada penampilan yang ini hasil akhirnya ya. Itu hati-hati teman-teman, ini merupakan teori yang sudah dijabarkan oleh ahli ya. Jadi ini garis-garisnya, keadaan kepercayaan ketika yang lack of confidence di mana nanti dia performanya. Ketika atlet itu mengalami full confidence di mana dia bisa berpenampilannya ya. Dan ketika atlet itu memiliki overconfidence, di mana nanti dia secara penampilan yang topnya di mana ya, justru tidak akan bisa mencapai performa yang diharapkan. Justru itu akan mengakibatkan istilahnya berbahaya bagi timnya sendiri. Itu yang dikatakan hubungan percaya diri dengan performa atlet ya. Ini dikatakan teori inverted U atau U terbalik. Itu teman-teman ya, dan ini pun sudah banyak dari bentuk-bentuk riset ya, penelitian ini sudah dibuktikan seperti ini ya, bahwasanya hubungan percaya diri yang istilahnya yang overconfident, yang full confidence ataupun lack of confidence seperti apa nanti ke performa atletnya. Nah ini satu lagi teman-teman, ada teori yang mengatakan yaitu Zeigarnik Effect ya. Zeigarnik Effect ini memang dikemukakan oleh teori ahli psikologis dari kalau tidak salah Rusia atau apa ya, Bapak lupa lagi. Bisa teman-teman cek kembali karena ini juga kebanyakan 90% tugas yang teman-teman kumpulkan terkait Zeigarnik Effect sudah lumayan bagus membahasnya ya. Teman-teman mendeskripsikan di tugas tersebut asal-usul Zeigarnik Effect seperti apa. Zeigarnik Effect ini dikatakan Zeigarnik Effect karena orang yang istilahnya mempeloporinya yaitu Bluma Zeigarnik namanya ya. Jadi Zeigarnik ini nama belakang ahli tersebut ya. Namanya Bluma Zeigarnik ya. Jadi dinamakan dengan Zeigarnik Effect namanya. Kalau menurut Bluma Zeigarnik, dia itu mengamati seorang pelayan di restoran gitu ya. Jadi sama halnya juga dengan kita di kehidupan sehari-hari, baik di akademik dan sebagainya. Ketika kita punya pekerjaan yang belum kita tuntaskan, intinya kita suka ditakut-takuti ya, dihantui dengan tugas tersebut, dibayang-bayangi. Terkadang kalau Bapak sendiri dibaca terus tapi dikerjakan tidak. Nah, itu kelemahan kita ya sebagian. Ini dikaitkan dengan sebuah tugas yang belum selesai kita kerjakan ya, sehingga terus menghantui dari hari ke hari, jam ke jam ya. Bagaimana tugas ini, bagaimana nih, kapan selesainya, kapan kita mulainya, mana dulu nih kita mulai. Nah itu kan kebingungan.
Nah, kalau Bluma Jagernik itu menganalisisnya di sebuah restoran ketika seorang pelayan ya atau waiter apa ya yang dikatakan itu istilahnya ketika dia mendapat pesanan makanan, ketika pesanan itu belum tuntas diselesaikan, dia bisa mengingatnya gitu kan. Berbeda dengan pesanan yang sudah selesai, dia otomatis melupakan istilahnya tugas tersebut, pesanan itu. Nah, kalau dikaitkan dengan dunia olahraga, Jagernik ini yaitu merupakan suatu perasaan cemas yang mudah timbul ya apabila atlet itu dilanda ketakutan akan ketakutan akan gagal secara berlebihan. Jadi suatu perasaan cemas ya yang berlebihan misalkan oleh seorang atlet. Kemudian sukses atau gagal pada hakikatnya lebih banyak ditentukan oleh perasaan atlet itu sendiri. Jadi kalau menurut teori peribahasa menurut para ahli ya yang Bapak temukan bahwasanya pemikiran itu bisa merusak bahasa dan sebaliknya bahasa pun bisa merusak pikiran seseorang. Jadi intinya kalau kita sudah memikirkan sesuatu yang negatif, otomatis ucapan lisan kita pun akan mengikutinya secara negatif. Ini yang dimaksudkan mungkin maksud dari statement ini ya. Sukses atau gagal hakikatnya lebih banyak ditentukan oleh perasaan atlet itu sendiri. Kemudian tugas yang tidak dapat diselesaikan akan berpengaruh pada diri seseorang. Nah, ini menurut cautionnya. Jadi kegagalan merupakan suatu bentuk dari aktivitas yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, juga dapat menimbulkan Jaegernik effect ya atau dampak dari Jaegerniknya. Nah, ini secara pengertiannya Jaegernik ini kita kaitkan dengan psikologis ya ataupun psikologi olahraga. Jadi Jaegernik effect ini suatu perasaan kecewa yang mendalam karena gagalnya melakukan suatu tugas ya yang dibebankan kepada atlet ataupun kepada kita bisa juga ya atau karena tidak dapat menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Nah, ini merupakan peralihan dari konsep Bluma Jaegernik yang tadi dari seorang pelayan ya dilapalkan dengan situasi keolahragaan seperti ini intinya. Kemudian kegagalan juga merupakan suatu bentuk dari aktivitas yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dapat menimbulkan efek ya. Kegagalan yang dapat berakibat berubahnya penilaian atau evaluasi terhadap diri sendiri. Nah, itu yang dikatakan efeknya. Ketika kita sudah merasakan tidak mampu, ketika kita sudah mengalami kegagalan, tergantung orangnya ya. Dia berkata apa kepada dirinya. Kalau orang yang percaya dirinya rendah, ya dia akan menyalahkan. Ya pasti dia sadar saya tidak mampu, tapi tidak bisa membentengi ya, tidak bisa untuk bangkit lagi ke depannya. Nah, itu ketika kegagalan sudah dialami yang nantinya timbullah penilaian atau evaluasi terhadap diri sendiri. Ini berkaitan dengan self esteem yang nanti. Tergantung orangnya, ketika orang tersebut bisa mengambil hikmahnya, menyalahkan boleh, intinya kita sadar tentang kemampuan kekurangan kita sendiri. Akan tetapi jangan terlena dengan kesalahan kita, kekurangan kita. Justru kita itu harus bisa bertahan dengan kekurangan kita dan bisa kita bisa memotivasi diri kita untuk bangkit lebih baik lagi ke depan. Nah, itu ya, hati-hati dengan kesimpulan yang kita simpulkan terhadap diri kita sendiri ya. Jangan terlena dengan sebuah kekurangan kita. Justru kita harus bisa berpenampilan lebih baik dari apa yang sudah kita alami ya. Nah, itu teman-teman satu lagi mungkin ada beberapa slide lagi cara menanggulangi Jaegernik effect ya. Mempengaruhi persepsi dari atlet sehingga terbentuk persepsi diri yang positif dan lebih baik. Nah, itu seorang pelatih nanti dianjurkan seperti itu ya, menimbulkan rasa harga diri dan rasa mampu berprestasi. Nah, ini harga ya, memang mahal harga diri itu. Sulit juga untuk mendapatkannya ya. Tergantung individu itu sendiri, tergantung stimulus yang ada dari luar atau eksternal ya. Sejauh mana pengakuan kita sebagai pelatih kepada atlet ya
sebesar apa upaya kita untuk istilahnya mendorong, memotivasi atlet untuk meyakinkan diri mereka sendiri ya. Ini Zeigarnik Effect ini nanti berkaitan dengan materi selanjutnya ya. Kemudian yang terakhir menumbuhkan rasa percaya diri bahwa ia akan mampu berprestasi lebih baik lagi. Nah itu teman-teman barangkali terkait disiplin dan percaya diri ya. Ini menurut para ahli juga ya, menurut Lauster. Jadi intinya tanpa adanya percaya diri maka banyak masalah yang akan timbul pada diri seseorang. Itu ya sudah jelas, sudah top seperti itu memang ya. Ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita pelajari, bisa kita simpulkan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu barangkali untuk disiplin dan percaya diri, Pak Ang. Kita sudah masih pukul 10 ya, kurang 10 menit. Masih lumayan jauh ya untuk ke 10.20. Pak Ang barangkali mau dilanjutkan ke Boredom ya. Ya, siap Pak Bek. Mangga nyunkeun Oke. Siap. akses hostnya, co-hostnya. Oke, Pak Ang sudah. Baik, Pak Begi, hatur nuhun. Terima kasih. Punten gabungnya tadi di tengah-tengah harus diisi belum sarapan jam 7 asa budak sekolah geus buburanyat muka laptop. Ya, baik, terima kasih tadi sudah dijelaskan terkait dengan disiplin diri ya, Pak Begi tadi ya. Ya. Dengan Zeigarnik Effect tadi sudah sangat jelas sepertinya dijelaskan oleh Pak Pegi. Yang memang berbicara dengan ranah psikologi ini bagian integral dari setiap keseluruhan itu merupakan bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini kan saling berhubungan dan berkesinambungan ya, termasuk tadi yang disampaikan karena disiplin dan percaya diri itu sangat penting bagi kita semua, bahkan ranahnya bukan hanya dunia olahraga, apapun itu disiplin dan percaya diri harus dijunjung tinggi ya. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana prosesnya. Tadi saya lihat ada jelas ada tadi dijelaskan interval U ya di CHOCS itu. Kemudian tadi juga Zeigarnik juga tadi sudah dijelaskan. Saya coba sekarang saya men-share terkait dengan investasi banyak teh. Ya, baik terkait dengan penyakit kita semua ya, penyakit gejala psikologis yang memang menjadi bagian yang seperti saya tadi sampaikan ini tidak bisa dipisahkan ya. Hari ini kita bahas, mudah-mudahan waktunya bisa sampai, tapi saya hanya garis besarnya sajalah ya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah mencari, mengeksplorasi, bahkan mungkin sudah hatam ya bab boredom, fatigue, dan stillness ini. Kita samakan persepsi saja. Terkait dengan bored ya, atau biasa disebut dengan jenuh. Ini sudah full screen belum? Udah ya? Muncul ya? Sudah muncul, Pak. Ya, baik. Terkait dengan ini, kita sudah tahu bahwa kita sebagai manusia sebetulnya tidak bisa terlepas dari masalah-masalah atau gejala-gejala psikologis. Karena seperti yang saya sampaikan dari awal, manusia itu unik ya, bukan robot yang dianugerahi jiwa dan raga ya. Jadi apapun keberadaannya, mood itu bisa berubah drastis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lingkungan dan seterusnya. Berbeda dengan robot, ketika robot di apa namanya diprogram terkait dengan satu tugas atau satu program yang disetting,
robot itu tidak akan pernah muncul gejala-gejala psikologi seperti bored seperti ini dikarenakan memang mereka tidak mempunyai jiwa atau soul. Makanya inilah keunikan hakikatnya umat manusia. Nah, untuk itu ini merupakan sebuah tantangan atau juga merupakan sebuah hambatan terhadap satu pencapaian prestasi di mana gejala-gejala ini menjadi sebuah cucuk atau duri apabila tidak segera dinetralisir ya atau bukan diperbaiki namanya, disembuhkan atau direhabilitasi lah guna lebih dalam atau berjalan kepada track yang stabil untuk mencapai tujuan prestasi. Baik, sebelum ke yang lain kita esensikan dulu karena sepertinya boredom ini memang agak kurang familiar ya di telinga teman-teman semua karena ini istilah-istilah yang muncul dari psikologi ya, dari ranah psikologi. Ini boredom ini biasanya kadang-kadang disebut dengan burnout juga kadang-kadang ya, tapi tergantung pakar yang apa namanya, yang mazhabnya mau kemana, tapi sebetulnya sama-sama sajalah menurut saya, karena pengertiannya juga sama, yaitu adanya perasaan jenuh atau bosan di sini. Ya, ini gejalanya sering kita jumpai ya di lingkungan keolahraga asing lagi, apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Boredom mah sering kita alami ya. Ini juga ada pengertian bahwa boredom itu merupakan gejala menurunnya sebuah interest ya atau minat. Nah, ini memungkinkan atlet yang mengalami bored ya atau jemu atau bosan atau jenuh ini menunjukkan gejala seperti malas untuk berlatih ataupun bahkan menjadi sangat kurang untuk bergairah dalam mengikuti program-program latihan yang diberikan oleh pelatih. Kemudian bored juga di sini mudah terjadi ya pada atlet apabila nih yang menjadi poin penting adalah pada program-program latihan yang diberikan oleh pelatih ini sangat kurang bervariatif ya, monoton itu saja sehingga apa yang diserap melalui stimulus mereka bahwa ada satu kejadian yang berkontinuitas yang terus berulang-ulang sehingga eh, apa namanya, muncullah gejala-gejala psikologis yang sifatnya bosan atau jenuh. Ini terkait dengan hal boredom ya. Kemudian boredom juga biasanya itu timbul apabila latihan diberi secara paksaan. Ini tapi tidak semua juga bisa demikian ya, karena tergantung bagaimana individu itu menerima stimulus dari kita ya. Ini semata-mata tanpa terlebih dahulu memberikan pengertian karena ketidakjelasan ya, ketidakpahaman terhadap program sehingga atlet kurang memahami pentingnya latihan ya bagi dirinya menjadi sebuah kebutuhan ya. Nah, ini menjadi persoalan karena rata-rata pelatih ujug-ujug seperti datang, nunjuk, suruh, lakukan, beres kan begitu. Tanpa memberikan pengertian latihannya, kemudian tujuan latihannya seperti apa, memberikan pemahaman akan seperti apa, sehingga dia tidak tahu bahwa los aja ya. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting juga dari boredom. Kemudian gejala boredom ini apabila tidak apa namanya, dikondisikan atau bahkan diperhatikan dengan sangat seksama, ini justru berbahaya ya. Ini kalau tidak dihentikan dan kembali ke track-nya, tapi kok sinyal saya loss ya? Masih jelas, Pak. Jelas? Ya, di Lajeng. Ya, abi Telkomsel di
kamari teu muka HP mah teu masuk WA sareng telepon WA teh kudu dibuka namanya marasuk. Aneh-aneh wae teh kalau misalnya teh. Namanya di Google Meet di kitu deh luplep. Ya, inilah salah satu timbulnya boredom ya Papeg ya, kondisi salah satu kondisi yang memang bisa saja terjadi gitu ya, ya akhirnya tumbuh bosan keluar masuk dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan teman-teman bahwa ini apabila tidak diperhatikan oleh seorang pelatih, makanya pelatih harus cerdas dan jeli terkait dengan pola-pola perilaku ya yang dipertontonkan atau diperlihatkan oleh atletnya itu sendiri. Karena terlihat kalau gejala boredom itu terlihat ya. Nanti kita jelaskan gejala-gejalanya. Ini dapat meningkat lebih lanjut ya. Jadi kalau sakit Anda ya, ilustrasinya kalau tidak segera ditangani minimal dengan obat warung misalkan, ini takutnya kan lebih lanjut lagi sehingga bukan hanya sekedar bored saja atau bosan saja atau jemu atau jenuh saja, tapi memungkinkan terjadi kepada level berikutnya yaitu fatigue ya. Di sini kalau sudah fatigue ini agak lebih berat lagi penyakitnya, berbeda dengan bored ya. Nah, ini memungkinkan jangan sampai pelatih nanti acuh tak acuh tidak memperhatikan perilaku-perilaku yang dipertontonkan atau gejala-gejala yang diperlihatkan oleh atlet itu dibiarkan sehingga sudah masuk ranah fatigue. Nah, fatigue itu teman-teman ada dua, ya, ada physical fatigue atau biasa disebut dengan kelelahan ya fisik atau mental fatigue atau kelelahan mental. Fatigue itu adalah lelah ya, merasa lelah. Jadi sudah tidak ada minat saja. Mungkin teman-teman sering merasakan bahwa ketika belajar, ketika dilatih, badan sebetulnya seger gitu karena istirahat yang cukup, makan yang cukup. Tapi ketika latihan kok merasa lelah, leles gitu, tidak ada gairah. Nah, itu sudah ke fatigue mental. Ini bahaya. Ya, kalau fatigue fisik mah sudah terlihat lah, teman-teman juga tahu kalau kelelahan fisik mah otot-ototnya sudah bukan panas ya. Sudah terlihat lelah lah gitu, otot-ototnya, tugas geraknya dan seterusnya itu terlihat kalau secara fisik. Ini kalau secara mental nih memang bahaya ya. Nah, ini physical fatigue ini atau kelelahan fisik ini bisa terlihat ya, yang tadi saya sebutkan ini bisa mengalami kelelahan otot, tidak dapat dilakukan aktivitas dengan baik karena memang lelah. Kalau teman-teman sudah lelah kan tugas gerak apapun ya tidak akan maksimal karena otot kita kan ada batasnya ya. Keterampilannya menurun, banyak melakukan kesalahan, apabila dipaksa dapat menimbulkan kejang otot, kram, badannya lemas, tidak mampu bergerak, bisa mati bahkan atau bisa meninggal. Nah, ini akibat lelah fisik seperti halnya kemarin yang baru Markis Kido ya. Ketika saya baca artikelnya ternyata beliau meninggal itu dalam keadaan ketikuh tersungkur ke depan kemudian meninggal dalam perjalanannya. Ini juga dikhawatirkan karena memang kapasitas jantung mungkin dan otot dan seterusnya dalam anatomi tubuhnya ini sudah bukan overheat mungkin ya kalau mesin mah sudah diambang batasnya begitu. Jadi sehingga memicu anatomi kita untuk lebih bekerja keras. Nah, ini jangan sampai demikian dan banyaklah ya selebriti juga yang meninggal seperti saya lupa namanya tuh yang ganteng. Seperti Pak Peggy, pokoknya muka-mukanya seperti Pak Peggy ganteng gitulah, saya lupa. Itu juga dalam futsal itu, kemudian Basuki juga kalau nggak salah di bulu tangkis sama futsal juga sama mengalami hal demikian. Nah, ini makanya apa yang menjadi persoalan ini kita juga tahu bahwa kalau berurusan dengan physical fatigue ya harus istirahat, ya begitu kan? Ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya atau mengembalikan performa kebugaran jasmaninya dengan baik sehingga muncul lagi kebugaran fisiknya yang baik. Itu masalah yang menjadi masalah adalah terkait dengan hal ini, yaitu ada di mental fatigue-nya. Ya, nah ini lelah mental. Nah, perilaku-perilakunya ini sangat jelas sekali tergambarkan.
Jadi atletnya merasa lelah meskipun kalau diukur ketegangan ototnya atau melalui tes asam laktatnya bahkan ya, los dewa aja teh internetnya. Kumaha. Mengukur asam laktat. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Nah, secara justru bukan secara fisik yang menjadi permasalahannya, tapi secara psikologinya ia merasakan kelelahan. Makanya saya tadi sampaikan bahwa mungkin pernah saudara merasakan ya, istirahat cukup, tidur permainan kucing dan halo? Ih, gitu naon topik sih recorder dua. Cek. Ada ya? Aman, Pak. Ada, Ada masih Pak. jelas. Ya. Ya justru itu banyak kan Ada Pak, jelas. metode-metode yang bisa kita konsep supaya metode itu lebih lebih bermakna kepada ranah psikologi mereka, tersentuh pada ranah psikologi mereka sehingga apa yang tadi dia tidak merasa minat, apa yang tadi dia tidak merasa apa namanya bosan dan seterusnya ini lebih tertarik ya. Silahkan metodenya mungkin salah satunya dirubah dengan permainan kucing anjing, tanpa sadar mereka berlari-lari, itu kudu disuruh harus lari 1,6 misalkan, "Ayo lari 1,6 keliling," kan jenuh juga. Tapi kalau ayo sekarang kucing anjing dengan modifikasi misalkan, larinya satu arah misalkan, kan bisa lah itu mah terserah, tergantung daripada kecerdasan, si pelatihnya ya, termasuk juga dalam proses pembelajaran. Kadang-kadang persoalan yang kita hadapi seperti halnya banyak anak-anak yang mengalami bored atau sudah sampai ke fatigue ya, mental fatigue seperti halnya nggak untuk, terjun olahraga, apalagi perempuan nih ya. Banyak tuh kalau misalkan kita mengajar alasannya itu sakit pakai jaket gitu atau, "Pak saya sedang head," gitu. Perasaan kan tidak etis kan begitu ya. Ini kan mereka bahwa mereka tidak ingin berolahraga, tapi harus mengevaluasi bagaimana cara kita ya sebagai seorang guru, sebagai seorang pelatih, mengkonsep pembelajaran, mengkonsep latihan dengan baik, dengan lebih mendasari dengan, meraba lah ya ranah psikologinya. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai keinginannya bukan robot. Makanya silahkan, makanya pembelajaran banyak pengalaman-pengalaman dulu ketika PLP terapkan psikologi olahraga ini ketika saya lihat ternyata masih banyak yang malah pada saya bawa balut nah gitu itu interest atau gairah yang muncul ketika konsep itu nah, inilah perlu kecerdasan, pelatih atau perlu kecerdasan, guru ya dalam mengembangkan konsep. Oh,
gara-gara memang pada proses latihannya ini monoton kayak gitu. Kemudian hindari suasana tegang dalam latihan. Nah, yang saya sampaikan, ya kita latihannya bukan militer ya, yang harus benar-benar apa namanya konsep kalau saya menyebutnya selalu militer. Jangan di ini ya. Maksudnya suasananya itu tidak nyaman untuk dalam proses latihan, menegangkan, takut dan seterusnya. Ini juga akan mengalami fatigue biasanya. Kemudian hindari atlet dari perasaan kurang rileks, kemudian kurang sendaguro atau humor, ya kan? Di dalam undang-undang juga sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini guru itu salah satunya harus memiliki sense of humor, termasuk juga pelatih. Ya. Ulah kaku lah, ulah juga malaikat jabaniyah lah ngajar. Jadi mereka merasa ketakutan, merasa mencekam begitu ya. Tapi kita hangatlah, humble lah untuk bisa berbau dengan atlet-atlet kita. Meskipun ya kita harus batasi, ya, meskipun kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kita juga ada batasan gitu. Tapi jangan kaku lah, banyak humornya, bersendaguro gitu. Nah, kemudian teknik motivasi yang kemarin minggu kemarin kita jelaskan, ya. To be a good coach kan begitu ya, sebaik-baiknya pelatih ya pelatih yang seperti Mario Teguh ya begitu, yang sering memberikan motivasi, tapi kadar motivasi yang saya berikan kemarin juga harus teman-teman pahami. Tiap ini hoye diberikan motivasi sampai maksudnya motivasinya berlebihan begitu sampai mungkin saja ke gede hulu misalnya, ke sombong, bisa sampai ke karudet dan begitu. Ya seperti obat lah. Memberikan motivasi pada tempatnya, pada momentumnya, pada saatnya, begitu kan. Nah itulah hal-hal yang tepat untuk pemberian teknik motivasi. Kemudian satu persepsi dalam pemahaman apapun itu ya, bahwa terkait dengan disiplin-disiplin ilmu yang terkait dengan penurunan boredom, fatigue dan seterusnya itu juga harus dipahami ya. Kemudian pemberian bimbing terkait gejala terkait dengan apa namanya dampak terkait dengan resiko dan seterusnya itu juga diberikan bimbingan. Untuk apa? Untuk mereka kembali kepada rel atau tracknya bahwa boredom dan fatigue itu bisa dihilangkan. Itu upaya untuk mengatasinya. Kemudian masih ada waktu, saya percepat ya teman-teman, waktunya udah 10.13. Ada kelas lagi nggak setelah ini? Ada, Pak. Aduh, ada. Saya percepat. Nah, gejala berikutnya setelah fatigue, setelah bore dan fatigue, nah ini justru yang terakhir penyakit yang akut ya, satu lagi adalah stillness. Jadi lain stainless ya, stainless mah panci muridnya ya mas, stillness bacanya. Merupakan gejala pada atlet yang menunjukkan tanda-tanda sudah tidak merasa mampu lagi. Meskipun tadi badannya menunjang, kebugarannya menunjang, tapi kalau sudah fatigue ini lewat lagi tanpa adanya penanganan yang baik, ini bisa masuk ke tahap berikutnya adalah stillness. Nah, ini yang merasa tidak mampu lagi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mau merasa ke sini. Pada contohnya misalkan kita teh mampu sebenarnya dengan kebugaran, lari, fisik kuat kene. Tapi kok rasaan teh, rasa-rasanya saya tuh udah nggak mungkin deh ini bisa terjadi. Nah, itu gejala stillness. Nah, ini apabila atlet yang mengalami bored dan fatigue tidak mendapat perhatian yang saya sebutkan tadi, tidak segera ditangani dengan baik sehingga prestasinya ini bahkan bisa drop ya atau merosot. Nah, ini stillness ini merupakan perasaan yang tidak mampu ya untuk melakukan sesuatu pada diri seorang atlet. Padahal sebenarnya dia sebetulnya dalam kondisi yang tadi saya sebutkan itu mampu. Jadi stillness yang dialami atlet ditandai dengan sebagainya, ini yang stres dan seterusnya, ini sudah mendekati gejala-gejala stillness. Nah, gejalanya adalah satu biasanya nafsu makan kurang atau sebaliknya sebagai penyaluran ketidakpuasannya justru makannya bahkan bisa berlebihan ya. Ini bisa kadang-kadang teu dahar punung, kadang-kadang
dipelampiaskan karena dahar kan karena makan begitu. Ini berbeda dari setiap individunya. Kemudian gangguan pada pencernaan kadang-kadang merasa karena kecemasan, anxiety, stillness, ini bisa sakit perut nih, bisa balik-balik ke WC nih, atau bahkan tidak bisa menahan diri gitu ya, bolak-balik WC atau bahkan mempet gitu ya dan seterusnya. Tidak bisa keluar, kok hayang tapi tidak bisa keluar gitu. Kemudian tidak dapat tidur nyenyak, jadi gelisah gitu ya. Kadang-kadang ini gejala-gejala stillness nih. Ini bangun tidak teratur, terlalu cepat, lelah biasanya, tidak bisa, bahkan tidak bisa tidur lagi, atau sering merasa pusing dan sebagainya. Nah, ini gejala berikutnya adalah kurang rileks atau selalu kelihatan tegang, itu stres ya. Meskipun ketegangan ini dibutuhkan, tapi kualitas ketegangannya harus moderat atau seimbangnya sampai tegang. Makanya ini perlu nih laki-laki harus tegang nih, ya perempuan juga harus tegang. Untuk apa? Untuk memicu terjadinya percikan-percikan motivasi sesuai dengan tantangannya. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Sepertinya kalau nggak salah. Sering kelihatan bimbang, ragu menghadapi tugas latihan, kemudian mudah tersinggung, baper ya, rasa seluruh badan lelah, kehilangan ketelitian, konsentrasi, kehilangan kestabilan emosional kadang-kadang. Nah, itu gejala-gejala yang dilakukan setiap. Nah, pembinaannya adalah yang pertama perlu dibentuk citra atau image ya. Ada 2 menit lagi. Perlu dibentuk citra atau image sebagai salah satu calon juara sesuai dengan kemampuan atlet yang bersangkutan. Silakan ya berikan penggambaran dalam bentuk-bentuk citra atau image sebagai salah satu bahwa saudara itu bisa menjadi seseorang yang berprestasi lah intinya begitu. Kemudian ini tidak terlepas juga dengan teknik motivasinya. Kemudian perlu ditimbulkan sikap dan perasaan positif terhadap diri sendiri, terhadap pelatih, dan terhadap program-program latihan. Jadi berbaik sangkalah teman-teman ya. Nanti diberikan pemahaman itu yang tadi disampaikan, berikan bimbingan pengarahan, pemahaman-pemahaman bahwa harus berbaik sangka ya, buang prasangka-prasangka buruk dan seterusnya. Itu perlu juga treatment dari pelatih. Dan arahan kepada sasaran latihan dan tujuan tertentu yang harus dicapai, mulai target-target ya, misalkan berikan pemahaman bahwa satu tujuan ini punya target ini akan mendampaknya meningkatkan ini dan seterusnya. Ini juga salah satu pembinaan supaya mereka terpecut ya untuk mendongkrak motivasinya. Kemudian timbulkan rasa percaya diri. Silakan tadi upayanya sudah disampaikan oleh Pak Peggy di materi pertama. Jadi kebanggaan atas salah satu bakat kemampuannya dan timbulkan rasa mampu berprestasi, suntik percaya dirinya ya untuk bisa lebih maksimal dalam performa keatletannya. Kemudian perlu dikuatkan kemampuan menguasai diri dalam keadaan bagaimana juga. Nah ini ya pengendalian diri. Jadi teman-teman juga harus mampu kepercayaan diri mereka selain ditingkatkan juga harus mampu mengendalikan diri ya dalam segala situasi apapun. 20. Pak Peg, sepertinya rapat. Ayo. Halo. Halo, Pak. Halo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.